dua-duanya sudah saling suka, apakah memang dengan restu dari kedua orang tua tersebut makanya mereka ingin Baik, seperti apa? yang pertama saya bukan paranormal, bukan juga dukun dan melihat harus menggunakan kartu. Tapi saya akan ceritakan tentang penglihatan saya dan memang saat saya lihat mereka berdua ini memiliki kecocokan satu dengan yang lainnya. Di luar bahwa ini dijodohkan, saya melihat juga bahwa kalau kita fokusnya pada Ayu ya, bahwa Ayu di sini itu sudah menerima metode yang seperti itu. Jadi dia tidak keberatan kalaupun ternyata pertemuannya ini dengan seseorang yang memang ada orang tuanya di tengah-tengahnya di situ tadi. Sehingga nggak ada sesuatu yang sifatnya dipaksa, tidak ada sesuatu yang sifatnya ini terpaksa juga. Semuanya ini sesuatu yang memang saling menyetujui untuk itu terjadi. Nah, tapi kalau kita bicara Ayu sendiri, Mas, artinya apakah dia memang sosok pribadi yang selalu nurut dengan orang tua atau segala sesuatunya harus dengan diskusi kepada pihak kedua Saya orang tua? kira yang pertama ya iya ya. Ayu itu nurut sama kedua orang tuanya. Dia juga em, menghormati sekali dan mungkin contoh dari orang-orang Indonesia yang me- melihat dan mempercayai orang tua ini masih tetap memberikan restu dan apapun yang didapatkan ini karena restu kedua orang tuanya. Jadi orang seperti Ayu ini mewakili orang-orang yang tahu bahwa restu orang tua ini lebih dari segalanya. Bahwa apapun yang dia dapatkan pun ini karena restu kedua orang tuanya. Jadi memang ya, itu sesuatu yang benar adanya. Nah, Mas, Februari lamaran, bahkan isu terdekatnya adalah bulan April. Mereka akan merencanakan sebuah pernikahan. Tapi informasinya yang kita dapat adalah sang perwira ini, Mas Dana, pergi ke luar daerah, di salah satu daerah Papua ditugaskan. Nah, seperti apa, Mas? Apakah nanti bulan April akan tetap dilaksanakan atau memang akan ditunda atau seperti apa? Yang itu saya belum lihat yang menggunakan kartu dan saya memang akan melihat nanti. Tapi sebelum itu saya lebih tertarik untuk melihat bahwa kenyataan em, Ayu ini kok mau ya langsung menikah apa Lamaran lamaran terus atau tunangan tapi terus langsung nikah. yaitu ditinggal untuk bertugas di tempat lain. Saya kira sih itu satu konsekuensi yang memang harus diambil oleh Ayu. Dan kalau dari Ayu dan kedua orang tuanya sih saya lihat ini satu kalkulasi yang juga sudah diperhitungkan dan ini adalah sebuah hal yang harus satu paket diterima jika mereka memang mau untuk memiliki sebuah ya hubungan cinta dan hubungan keluarga dengan seseorang yang bertugas menjadi seorang prajurit. Sehingga kalau saya kira ya ini satu hal yang sudah dipikirkan jauh hari. Sempat sih seharusnya ini membuat Ayu itu was-was. Tapi yang kita lihat di sini sebenarnya kan Ayu sendiri ini bukan tipikal seorang perempuan yang kalau nggak ada laki-lakinya terus nggak sanggup ngapa-ngapain, menye-menye atau tergantung pada seorang pria. Kita tahu bahwa Ayu bahkan membesarkan Bilqis ini seorang diri. Jadi seharusnya ini tidak jadi masalah, cuman memang akan ada kendala dan masalah besar yang saya lihat. Masalah apa, Mas? Apakah karena terkait dengan hubungannya yang LDR bisa dikatakan? Oh itu satu hal, tapi bukan itu. Kalau LDR ya jelas iya, tapi masalah ini melibatkan kalau saya kira itu netizen yang akan suka sekali berkomentar tentang ya hubungan yang LDR ini tadi. Nah ini loh yang kalau saya lihat bahwa mungkin ada baiknya Ayu itu nggak terlalu mendengarkan saat netizen ini nanti berkomentar karena yang namanya seorang pasangan ditinggal oleh pasangan cintanya ini berjauhan nanti pasti akan orang-orang tuh membicarakan hal yang ya apalagi kalau nanti memang ternyata mau menikah di April itu hal-hal yang sifatnya itu dipertanyakan oleh masyarakat ini akan bermunculan. Nah harapannya hal itu tidak malah membuat sebuah kepusingan yang baru terus membuat kedua mempelai ini malah calon mempelai ini malah saling memikirkan untuk aduh kok ternyata seperti ini dan itu bisa terjadi sangat besar karena yang pria ini kan belum gini bukan belum ya dia sudah memikirkan tapi saya yakin nanti resiko yang lebih besar itu belum dia pikirkan saat dia nanti memiliki pasangan seorang Ayu Ting Ting. Kalau selama kemarin disembunyikan kan, nah setelah ini muncul saya yakin ya
konsekuensi positifnya pasti kalau dia punya akun medsos pengikutnya langsung banyak. Ya. Tapi kalau pengikut itu dibaca komentarnya, ya selamat datang, welcome to the jungle. Nah harapan saya sih kedua Ayu dan Mas Dana ini nggak terlalu mengindahkan, apalagi kalau netizen ini berkomentar yang negatif. Tapi saat mereka menganggap hal itu adalah sesuatu yang harus didengarkan, nah saya kira ini akan membuka peluang pada hal-hal yang akan menggagalkan pernikahan mereka di April nanti. Itu yang saya lihat. Berarti artinya keduanya atau mungkin khususnya kepada Ayu masih suka apa namanya menganggap atau membaca komentar, bahkan ada pikiran-pikiran seperti itu, Mas. Kalau baca komentar ya saya kira semua orang sama ya, ingin tahu apa pikiran orang lain terhadap dirinya. Tapi yang kemarin saya takutkan itu terjadi saat terus kemudian Mas Dana ini dikomentari netizen saat tuh lihat tuh dugaan dia itu suka mendm gadis-gadis di Instagram seperti itu untuk meminta kenalan. Yang kalau menurut saya nggak ada yang salah ya tentang itu ya. Tapi yang terus kemudian akan bisa berpotensi digoreng untuk ya itu tadi dijadikan polemik nantinya. Sehingga kembali lagi tadi sebaiknya bukan puasa tapi udah nggak usah didengarkan dan memiliki kesadaran baru untuk bisa melihat hal itu dari sisi yang memang positif saja. Nah, Mas, baik Ayu ataupun keluarga kan selama berita ini beredar di media sosial, ketika dikunjungi oleh teman-teman wartawan khususnya, mereka juga tetap selalu menghindar, bahkan komentarnya doain aja, doain aja. Apakah ini salah satu perilaku daripada Ayu dan juga keluarga untuk menjaga daripada masa lalu yang mungkin sempat gagal, tidak mau terlalu ngoyo untuk mewujudkan apa, maksudnya memberikan tahu bahwa saya udah lamaran, atau seperti apa sih? Itu satu hal betul adanya, tapi mungkin saja sahabat yang ada di sekitarnya juga tahu bahwa mungkin saja Ayu ini bisa terpengaruh oleh komentar orang-orang yang saya ingat sekali yang waktu Ayu dan orang tuanya itu dikomentari yang tidak-tidak ya. Kira-kira sekitar awal-awal pandemi sampai akhirnya saya ingat Ayah Rozak ini mendatangi si itu tadi netizen yang berkomentar kurang pantas itu tadi. Jadi ini memang sebuah hal yang akhirnya dilakukan mengingat satu pengalaman kurang mengenakan yang terjadi di masa lalu. Dan ini harapannya sih agar ya hal yang akan semoga ini positif terjadi di masa depan ini nggak terus terhindarkan. April ini kan sudah dekat. Harapannya ya sudahlah cepet April cepet menikah. Nanti kan dilanjutkan lagi dengan tugas yang berikutnya nih diselesaikan sampai akhir tahun. Nah mungkin setelah itu seharusnya mereka akan bisa bersama-sama dan hubungan kekeluargaan yang sebenarnya itu akan muncul. Nah, Mas, kalau mungkin penerawangan Mas Denny, apakah awal April atau akhir tahun atau awal tahun mungkin dengan adanya perpisahan LDR ini yang terlihat? Harapannya sih tetap April ya, tapi kemungkinan untuk itu mundur itu saya lihat sih masih 50% lebih. Tapi kalaupun iya, ya ini bukan satu hal yang terus akhirnya bisa kita artikan ada keraguan-raguan, bukan. Kalaupun ternyata kita tidak melihat kok Ayu ini kayak kok Ayu ini nggak kayak misalkan Luna Maya dan Maxim yang wah kelihatan sumringah banget dan sebagainya, karena saya pikir ada satu berat di sisi Ayu bahwa dia ini tidak hanya mencari seorang suami tapi mencarikan ayah untuk Bilqis. Dia pun sepertinya belum 100% akan yakin sebelum nanti akhirnya di hari pernikahannya. Karena kalau pertunangan itu kan seperti ya sudahlah kita diikat dulu, tapi apapun yang terjadi kita masih tetap saling menilai begitu. Dan ya memang bagusnya seperti itu daripada buru-buru tapi ternyata masih banyak hal yang belum diketahui terus akan jadi penyesalan di hari nanti. Berarti mohon maaf, artinya masih belum terlihat adanya pernikahan keyakinan dari keduanya, atau Enggak, kalau itu kan bahasa media ya. Mencoba untuk mencari konteks. Kalau saya kira yakin itu sudah. Tapi keyakinan yang dimaksud di sini adalah 100% menjadi seorang suami, 100% menjadi seorang ayah. Jadi kalau saya kira sih enggak terus, berarti sekarang sekitar 70 atau 60%, bukan. Persentase menuju ke 100 itu nilainya akan lebih
lebih intens dibandingkan persentase-persentase di bawah 90%. Jadi dari 0 sampai 90% ini mungkin bisa diperoleh dalam waktu 2 atau 5 bulan. Nah, 90 ke 100 ini bisa jadi 1 tahun loh. Karena ini benar-benar intensitas yang paling paling kuat yang harus dipastikan. Dan saya sih melihat bahwa hal ini memang harus diperkuat dari masing-masing pihak daripada nanti terus kemudian buru-buru menikah tapi malah banyak hal yang belum diketahui. Nah, Mas, tambahan, seandainya mereka menikah di April ataupun di akhir tahun nanti, apakah ada kemungkinan dari Ayu yang kita tahu bakal menjadi seorang istri dari perwira, seorang angkatan ya? Ada gambaran nggak sih, Mas? Apakah dia akan break dulu di dunia entertain atau masih berlanjut atau seperti apa, Saya Mas? kira tidak ya. Saya kira Ayu akan tetap menjadi Ayu Ting Ting yang kita tahu, tetap berkarya di dunia kalau sekarang banyaknya kan dunia acting ya dibandingkan tarik suara, menjadi juri di acara-acara lomba pencarian bakat, jadi public figure yang memang kita sering lihat dan kagumi aksinya selama ini dan nggak ada dia akan terus kemudian meninggalkan ini semua. Kalaupun ternyata dia harus menjadi ibu Persit ya, ya ini satu hal yang memang double pekerjaan yang harus dia ambil karena ini adalah konsekuensi yang memang harus dia pilih. Nah, hal itu pun mungkin juga jadi persentase-persentase menuju ke 100 yang dia harus pikirkan. Dan mungkin dengan seperti ini Ayu juga akan bisa langsung merasakan, oh setelah tunangan terus LDR rasanya gimana sih? Bisa jadi loh, mungkin tiba-tiba muncul kebucinan, terus ternyata nggak kuat jauh, terus ternyata Ayu nanti memikirkan, ya udah deh, kemanapun kau pergi aku ikut. Karena Ayu pun kalau sekarang pensiun saya pikir ya dia sampai akhir hayatnya mungkin nggak usah kerja lagi, hartanya juga sudah sangat lebih dari cukup. Saya, Mas, ada apa yang ingin disampaikan mungkin buat keduanya atau apa yang ingin disampaikan lebih lanjut ke Em, saudara? untuk Ayu dan Mas Dana ini stop untuk mendengarkan komentar yang negatif. Karena Ayu ini memang bukan Ayu ya, menjadi public figure wanita itu memang lebih berat dibandingkan pria karena kalau pria itu dikagumi oleh lawan jenis dan sesama jenis, kalau wanita itu kalau ketemu sama sesama jenis itu kalau ternyata nggak suka itu malah jadi haters. Jadi kalau saya kira sih harus hati-hati dan ya dengarkan yang pantas didengarkan saja.